Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa mengadakan proses belajar mengajar walaupun secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kita mencari ilmu. Mudah-mudahan kita diberi ilmu manfaat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, materi kita pada pagi hari ini adalah tarikh mengenal sejarah Islam. Pada pelajaran yang kemarin, anak-anak sekalian kita sudah belajar tentang bagaimana kejamnya, bagaimana sadisnya masyarakat Quraisy ketika itu menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga masyarakat Quraisy ketika itu ingin menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan cara apa? Dengan cara yang dipilih. Ada beberapa cara, tapi cara yang dipilih ketika itu oleh masyarakat Quraisy atas usulan Abu Jahal itu adalah menghabisi, membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita lanjutkan. Apakah orang-orang Quraisy berhasil membunuh Nabi Muhammad SAW? Dalam waktu yang sangat singkat ini, mari kita simak sirah nabawiyah, sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anak sekalian yang sudah punya kitab Ma'arif, ayo dibuka halaman 3, 4, dan 5 sambil mendengarkan keterangan Ustaz Saiful, anak-anak sekalian sambil membaca, ya. Anak-anak sekalian, setelah orang-orang Quraisy ini mengirim satu orang pemuda dari masing-masing kabilah untuk mengepung rumah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam rumah itu ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Abi Thalib, ya, bersama Ali bin Abi Thalib, bersama Ali. Kemudian Nabi Muhammad SAW sudah tahu, diberitahu oleh malaikat Jibril bahwasanya di luar sana sudah ada orang-orang kafir Quraisy yang mengepung rumah Rasulullah SAW untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Nabi diberi informasi oleh Jibril alaihissalam. Kemudian anak-anak sekalian, apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, malam ini kamu tidur di tempat tidur saya. Malam ini gantikan saya tidur di tempat tidur saya." Sayyidina Ali ngerti, Sayyidina Ali faham bahwasannya kematian sudah ada di depannya. Kenapa? Resikonya akan dibunuh. Tapi inilah anak-anakku sekalian, sayangnya dan cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Nyawanya pun ditaruhkan demi menyelamatkan nyawa Nabi Muhammad SAW. Akhirnya tidurlah Sayyidina Ali menempati tidurnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, sedangkan Rasulullah keluar. Anehnya di sini ada mujizat. Allah turunkan mujizat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW keluar rumah, di luar itu banyak orang-orang kafir Quraisy, banyak orang-orang Quraisy yang matanya melotot, matanya tidak pernah ngantuk, tidak tidur, matanya tetap melotot mengawasi Nabi Muhammad SAW. Anehnya, orang-orang Quraisy tidak melihat keluarnya Nabi Muhammad SAW dari rumahnya. Tidak melihat anak-anak sekalian. Keluarlah Nabi Muhammad SAW dari rumahnya menuju ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tinggalkan dulu cerita Rasulullah bersama Abu Bakar, nanti kita lanjutkan. Nah, sekarang kita fokus kepada yang di rumahnya Rasulullah Muhammad SAW. Sudah ditunggu begitu lama, akhirnya
pintu rumah Rasulullah SAW ini dibuka, didobrak. Kemudian dibukalah selimut yang dipakai oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah dibuka, ternyata yang tidur bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Ali bin Abi Thalib. Apakah Ali bin Abi Thalib dibunuh? Tidak, anak-anak sekalian. Karena target pembunuhan, perintah pembunuhan ketika itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Rasulullah tidak boleh dibunuh. Karena targetnya adalah Rasulullah. Untungnya dibuka. Tapi kalau seandainya tidak dibuka, langsung dibunuh, langsung dihunuskan pedang ke dalam selimut yang dipakai oleh Ali bin Abi Thalib, niscaya sudah wafatlah Ali bin Abi Thalib. Inilah anak-anak sekalian, pengorbanan Ali bin Abi Thalib. Mengorbankan nyawanya demi kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu keluarlah semua orang-orang kafir Quraisy lapor kepada Abu Lahab, Abu Jahal bahwasanya Rasulullah tidak ada di rumah, Rasulullah tidak ada di tempat. Akhirnya apa anak-anakku sekalian? Orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh kafir Quraisy langsung mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa membawa Muhammad ke Makkah, barang siapa yang bisa membawa Muhammad ke Mekah, hidup ataupun mati, hadiahnya adalah 100 ekor unta. 100 ekor unta anak-anak sekalian. Begitu luar biasa. Akhirnya singkat cerita terdengarlah sayembara itu oleh seorang yang bernama Syuraqah. Syuraqah mengerti bahwasannya tidak lama, tidak akan jauh, ya, ketika Nabi Muhammad SAW pergi ke rumahnya Abu Bakar, Syuraqah mengejar, para kafir Quraisy mengejar. Tapi cerdasnya Rasulullah SAW ini, anak-anak sekalian, ketika sudah bersama Abu Bakar As-Siddiq, ada perintah untuk hijrah, Rasulullah SAW tidak langsung menuju kota Mekah. Rasulullah mengambil jalan yang lain. Rasulullah masih mampir ke Gua Thur, ya. Rasulullah masih mampir ke Gua Thur. Inilah cerdasnya Rasulullah SAW. Seandainya Rasulullah SAW langsung ke Madinah, dikejar oleh orang-orang Quraisy, ketangkap. Ini cerdasnya Rasulullah SAW. Di dalam Gua Thur itu, anak-anakku sekalian, Rasulullah tinggal bersama Abu Bakar 3 hari 3 malam di Gua Thur. Ada yang bertugas mengantarkan makanan, yaitu Asma binti Abu Bakar. Ada yang bertugas mencari informasi di kota Mekah, yaitu putranya Abu Bakar juga. Insyaallah kalau tidak salah namanya Abdurrahman bin Abu Bakar. Inilah intelnya Rasulullah ada berita apa di Mekah, disampaikan nanti ke dalam gua. Tiap hari yang mengantarkan makanan adalah putrinya Abu Bakar. Selama 3 hari 3 malam. Ketika sudah mengejar ke arah ke kota Madinah, kembali lagi ke Mekah, Muhammad sudah kehilangan jejak. Ini cerdasnya Abu Jahal, anak-anak sekalian. Abu Jahal langsung berpikir, berarti Rasulullah ini masih berada di Mekah. Rasulullah masih berada, Muhammad. Abu Jahal tidak bilang Rasulullah. Muhammad berarti masih berada di sekitaran Mekah. Akhirnya dicari, anak-anak sekalian. Dicarilah. Sampailah melihat jejak unta.
Abu Lahab bersama Abu Jahal, Abu Lahab bersama orang-orang Quraisy melihat jejak unta. Ini kok ada jejak unta? Loh, jejak unta kok turun di gunung ini? Akhirnya naiklah anak-anak sekalian. Ketika naik ke Gua Thur itu anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberi mukjizat lagi. Orang-orang kafir Quraisy tidak menoleh sedikit pun ke dalam gua yang Rasulullah bersama Abu Bakar ada di situ. Singkat cerita anak sekalian, selamatlah Rasulullah dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Turunlah gerombolan orang-orang kafir Quraisy ini dan kembali lagi ke Mekah. Hilang jejak, tidak menemukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya Rasulullah Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah. Dalam perjalanan menuju kota Madinah ini anak-anak sekalian ada beberapa kejadian-kejadian yang insya Allah diterangkan pada materi yang akan datang. Setidaknya pengejaran Syuraqah. Yang kedua, mampirnya Rasulullah ke suatu rumah, yaitu rumahnya Ummu Ma'bad. Apa yang terjadi dengan Syuraqah dan apa yang terjadi dengan Ummu Ma'bad, insya Allah akan dilanjutkan pada sirah nabawiyah, pada sejarah perjalanan Nabi pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya anak sekalian. Saya cukupkan sekian. Jaga kesehatan, belajar terus di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.